Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Kita kembali bisa berkumpul pada Selasa sore hari ini di kajian Halakah Selasa Dompet Duafa Hongkong yang juga dilakukan secara online dan disiarkan langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hongkong. Salawat beserta salam kita tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada kaum muslimin sampai akhir zaman. Yang semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhirat. Amin amin ya rabbil alamin. Pada hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan pemateri kita pada hari ini, Ustazah Nur Hamidah. Ahlan wa sahlan Ustazah. Dan adapun tema kajian kita adalah tipe perempuan dalam Al-Quran ya. Nah, baiklah sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita kembali luruskan niat kita. Kemudian marilah kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik Ustazah, untuk memaksimalkan waktu, kami persilakan. Jazakillah Bu Imet. Ini kayaknya rotasi MC-nya udah muter lagi nih. Udah ke Bu Imet berarti udah balik ke awal. Kan enggak, ini saya dadakan tadi Liva, Bu. Tolong ya ini MC. Oh, kan biasa gitu kalau giliran tuh kan udah nyampe bawah. Saya serap. Karena ngelobi Budini nggak bisa, Bu, saja. Oh, gitu. Jadi kembali ke ketuanya, Bu Imet. Langsung. Ketuaan. Saya mau coba izin share screen. Saya belum kirim ke Mbak Lipa karena baru jadi. Mbak Lipa ngirim temanya semalam ya? Iya, siap. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Nah, nampak kan? Nampak. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, detik-detik mau liburan musim panas ya, yang mau comeback ke Indonesia ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Kita masih menyempatkan diri ya untuk sekedar duduk sejenak ya dalam majelis ilmu, apalagi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kita ya, tentang tipe-tipe wanita perempuan di dalam Al-Quran, agar ini bisa menjadi cermin yang sangat besar untuk melihat kira-kira cermin kejujuran itu ya akan menjawab ya, tipe kita kira-kira seperti tipe yang mana. Sebelumnya para tokoh-tokoh Islam secara dunia itu memang sudah menegaskan betapa dahsyatnya peran seorang perempuan. Ya, bahkan satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kalau hati adalah raja bagi tubuh manusia. Nah, ini dikiaskan dengan seorang wanita. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza solihatil mar'ah, kalau wanitanya solihah, baik, kokohlah negeri tersebut. Tapi kalau idza fasadatil mar'ah, kalau wanitanya rusak, otomatis itu akan menghancurkan negeri dan peradaban yang ada di masyarakatnya pada saat itu. Berarti dari satu sisi kita bersyukur bahwa kita sebagai seorang perempuan. Dan satu sisi lagi kita punya beban moral
bahwa masa depan bangsa ini ya tergantung dari bagaimana kitanya ya sebagai seorang perempuan. Tipe-tipe perempuan yang seperti apa yang bisa membangun sebuah negeri, membangun sebuah peradaban, dan tipe-tipe yang mana yang dianggap nanti akan menghancurkan sebuah negeri. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini menjadi bagian dari pelajaran buat kita. Namun, ya, izinkan saya, kita perlu menyamakan persepsi kita terlebih dahulu, positive thinking, bahwa Al-Quran diturunkan untuk kita seorang muslimah karena memang mengangkat derajat kita. Karena jangan sampai, maaf, kalau teman-teman melihat sisi perbedaan panggilan wanita dan panggilan perempuan ya dalam dunia masyarakat orang-orang yang feminisme, pasti mereka nggak suka kalau disapa sebagai seorang wanita. Mereka lebih suka disapa sebagai perempuan. Sehingga kenapa saya bilang, ayo kita samakan persepsi dulu dengan positive thinking. Karena saya berapa kali ketemu dengan dialog saat mengajarkan tentang fikih wanita. Apa kata komentar salah satu dari jamaah tersebut? Ternyata nggak cuma ustazahnya yang diskriminasi terhadap perempuan. Ya, ternyata nggak cuma ustadznya yang diskriminasi terhadap perempuan. Ustazahnya juga diskriminasi terhadap perempuan. Saya bilang, ya saya belum ngomong apa-apa, kenapa saya dianggap diskriminasi terhadap perempuan? Ya karena begitu dilihat di flyer ataupun di backdropnya acara tersebut kan fikih wanita. Ya, karena ketika seorang muslimah disapa wanita, itu berarti seperti mengukung dia dalam satu tembok yang mereka tidak bisa untuk menembusnya. Ya, kalau memang disapa dengan wanita, karena wanita itu ya istilahnya adalah wani ditoto, ya orang yang suka ditata-tata. Ya, dan akhirnya apa? Ya, gara-gara kita diarahkan untuk menjadi wanita yang baik, akhirnya banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa wanita yang baik adalah wanita yang di rumah saja. Tapi ketika wanita itu sudah meninggalkan rumahnya, dianggap dia sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita. Saya bilang, oh itu kan pendapat Anda, gitu kan. Dan pernah juga saya diminta untuk mengisi satu tema antara karir dan rumah tangga. Emang maksudnya apa? Antara karir dan rumah tangga, seakan-akan kalau seorang wanita itu berkarir, berarti dia menyalahi kodratnya sebagai wanita. Ya, jadi kalau ustazahnya aja sudah mengarahkan kita menjadi profil seorang wanita, berarti kan ustazah juga mendiskreditkan kita hanya berprofesi sebagai seorang wanita. Terus saya lihat waktu itu backdropnya, ya kan yang nulis fikih wanita itu panitia, bukan saya. Saya lebih senang dengan menerjemahkan fikih muslimah. Ya, karena antara wanita dengan perempuan dalam sapaan ya masyarakat di Indonesia itu ya sebagian menganggap itu hal yang beda. Kalau wanita berarti sapaan hanya untuk orang-orang yang wanita di rumah saja. Tapi kalau dia disapa dengan perempuan, itulah perannya diakui apa tidak hanya perannya tapi kontribusi juga diakui. Nah, sampai akhirnya coba ya Ustazah lihat. Dulu kementerian kita namanya apa? Kementerian Peranan Wanita. Sekarang kan diganti. Jadi ayo kementerian apa jangan sampai lupa kelamaan di Hong Kong. Perempuan. Ya pemberdayaan perempuan dan keluarga. Jadi dalam masyarakat Indonesia kita perlu cerdas-cerdas banget dalam menerjemahkan konteks ayat, manakah yang diterjemahkan wanita, manakah yang diterjemahkan perempuan. Oh gitu, saya bilang oke, sekarang mari kita lihat di Al-Quran, kira-kira surat An-Nisa yang diberikan sebagai petunjuk buat kita, itu kan An-Nisa ya.
apakah diterjemahkan wanita atau perempuan? Nah, itu kan semua tergantung dari penerjemahnya. Tapi jangan sampai gara-gara penerjemah membuat kita punya sudut pandang yang salah, persepsi yang salah terhadap Al-Quran. Nah, untuk itu sebelum kita bahas tentang tipe-tipe seorang muslimah, ya baik itu wanita ataupun perempuan, nah, kita harus mapping terlebih dahulu bahwa Islam itu ketika mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat wanita, ayat-ayat perempuan, kita harus teliti banget menggunakan kosakata bahasa Arab yang seperti apa, gitu. Nah, ada kalimat perempuan di dalam Al-Quran menggunakan kata al-unsa. Nah, ada kalimat di Al-Quran menggunakan kata al-mar'ah atau as-sahibah. Nah, ada nanti di Al-Quran menggunakan kata Anisa. Jadi kalau mau lihat secara tekstualnya, kontekstualnya, Al-Unsa ini adalah makhluk yang berjenis kelamin perempuan atau berjenis kelamin bentuk kelaminnya yang seperti misfi. Itu betina. Jadi makhluk yang berkelamin betina. Itulah wanita atau perempuan. Tapi kalau Allah menyebutkan dengan kata al-mar'ah atau as-sahibah berarti dia adalah eh, seseorang yang dijadikan teman pendamping bagi seorang laki-laki. Berarti kalau dia di rumah adalah al-mar'ah, nyonya. Dan surat buat kita diberi nama bukan suratul unsa, bukan suratul mar'ah, bukan suratus sahibah, tapi diberi nama dengan surat An-Nisa. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau Al-Unsa, berarti ayat-ayat hanya mengajarkan tentang siapakah yang disebut dengan seorang perempuan, yaitu dilihat dari jenis kelaminnya. Jadi tipe-tipe wanita ini yang akan kita bahas hanya berlaku kepada orang yang memang dari awal Allah ciptakan dengan jenis kelamin ya betina. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kan disebutnya laki-laki apa? Zakar. Perempuannya apa? Al-unsa. Berarti siapakah laki-laki yang Allah ciptakan dengan jenis kelamin zakar? Buah zakar. Siapakah perempuan yang Allah ciptakan dengan jenis kelamin misfi? Jadi tipe-tipe perempuan yang nanti di dalam Al-Quran diceritakan sebagai cermin besar buat siapa? Ya, buat mereka yang diciptakan dengan bentuk misfi. Kan begitu. Nah, nanti ada lagi kalau Allah menyebutkan dengan kata al-mar'ah. Ya, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 128. Ya, nama suratnya An-Nisa. Tapi di ayat 128 Allah menggunakan kata al-mar'ah. Dan itu khusus seorang yang mendapatkan gelar nyonya. Ya, wa idzim ra'atun khafat ya, ketika seseorang yang khawatir suaminya melakukan nusus berarti kan ya berstatus sebagai nyonya. Berarti ayat-ayat ataupun nanti tipe-tipe perempuan ketika menggunakan kata al-mar'ah berarti tipe perempuan yang dimaksud untuk bercermin seorang nyonya. Karena nanti kita lihat ayat-ayatnya, tipe-tipe perempuan ada yang berstatus nyonya imro'ah. Misalnya kayak nanti imro'atan Nuh, istrinya Nuh, imro'atan Lut, istrinya Lut. Berarti ini khusus, hati-hati. Ada tipe-tipe yang istri-istri yang model kayak begini. Kan gitu. Nah kemudian, ya kalau Allah menyebutkan dengan Anisa, berarti ini ditujukan secara umum. Ya, baik ya dia sedang di rumah berarti sebagai almar'ah ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak ya, ataupun ketika di luar ya dia sebagai seorang dokter, insinyur, mungkin aspek di business woman itu sebenarnya Anissa.
Nah, nanti bagaimanakah tipe-tipe seseorang ketika dia berstatus dengan Anissa ketika dia berkontribusi di luar? Nah, Islam pun juga nanti di dalam Al-Quran menceritakan sebagai cermin buat kita semua. Jadi saya sengaja mengingatkan dulu, perhatikan tipe-tipe perempuan di dalam Al-Quran, harus lihat konteks yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti ya konteksnya itu untuk almar'ah, ya berarti tipe-tipe seorang istri atau seorang ibu di dalam rumahnya, atau nanti tipenya yang memang mencakup dalam aspek kehidupan di keluarga maupun aspek sosial. Nah, itu untuk tipe-tipe perempuan tidak hanya di rumah saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, Al-Quran ya menyebutkan akhirnya untuk menjadi cermin buat kita, tidak hanya berpaku kamu harus tahu kamu adalah seorang istri, seorang ibu atau bukan, tapi tipe ya tipologi wanita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita fastabiqul khairat, untuk kita berlomba-lomba, yaitu ketika menyangkut kualitas perempuan itu sendiri. Nah, jadi menyangkut soal kualitas. Karena nanti dari tipe-tipe kualitas perempuan ini, baik kamu di rumah maupun kamu di luar rumah, Al-Quran sudah lengkap untuk menyebutkan pilihan kamu mau perempuan berkualitas seperti apa. Ya, mau kualitas yang membangun negeri atau kualitas yang menghancurkan negeri. Nah, jadi izinkan saya ya, yang kedua ini kita akan lebih fokus bagaimana tipologi perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah kualitasnya. Apakah nanti ayat-ayat itu berkaitan dengan almar'ah, kualitas seorang istri atau seorang ibu, ataupun nanti menyangkut hal yang umum. Nah, tapi lebih ya, dilihat dari kualitasnya. Nah, pertama, ya, lihat ya ada kualitas berkaitan dengan keimanan. Ada kualitas berkaitan dengan kemunafikan. Nanti ada kualitas berkaitan dengan kemaksiatan. Nah, ini akan menjadi cermin buat kita. Ini dulu sekedar tampilan yang akan kita bahas. Nah, juga nanti kita akan bahas yang berikutnya, yaitu kalau Allah sudah menyebutkan seperti tadi, nanti ya Allah akan memberikan contoh buat kita. Nih, tipe yang beriman, tipe yang maksiat, ya, tipe yang munafik. Kamu ketika melihat Al-Quran nggak sekedar sebuah teori, ada praktek-prakteknya. Ya, tipe-tipe perempuan yang disebutkan dengan kualitas-kualitas tadi, apakah dia almar'ah di rumah ataupun dia di kehidupan sosial, semua sudah disebut by name, nama. Ada yang namanya perempuan itu sendiri, misalnya kayak Maryam, ya kayak Maryam ya. Ada juga nanti yang disebut adalah suaminya, ya misalnya Imro'atan Nuh, ya nyonya Nuh, Nabi Nuh, nyonyanya Nabi Lut, Imro'ata Fir'aun, kan begitu. Nah, semua akan diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang pernah terjadi. Artinya, ya tipe-tipe yang ada dalam Al-Qur'an ini tentang perempuan tidak hanya teori yang Allah berikan kepada kita ya untuk mempersiapkan diri bercermin, tapi juga ada contoh-contoh yang dulu pernah terjadi. Nah, kita sekarang bismillah ya mengulang dari mana ini dia ya kualitas perempuan. Sebab yang namanya di dunia ini cuma ada dua pilihan, mau jadi perempuan baik atau perempuan tidak baik, kan gitu, mau iman atau kafir. Karena nanti di akhirat juga cuma ada dua tempat, kalau nggak surga ya neraka. Nah, kualitas perempuan di dalam Al-Quran ya luar biasa. Allah menyebutkan mau dia seorang istri kek, atau masih gadis kek, atau seorang janda kek, atau seorang nenek kek, siapapun. Pokoknya kalau Allah sudah menyebutkan dengan kata benda
perempuan, contoh kayak begini nih, wal mu'minina wal mu'minuna wal mu'minat. Berarti kalau udah disebut dengan mukminat, pastikan dia berjenis kelamin al-unsa. Kan gitu. Saya maaf ya, saya sampai ngajarin anak saya, Mi bingung deh gimana sih ngebedain kalau kata benda dia wanita sendiri dengan wanita yang banyak. Kan kalau di Indonesia mah enak. Misalnya dokter perempuan berarti satu, dokter-dokter perempuan berarti banyak. Kan gitu. Ini gimana sih? Akhirnya apa? Lihat aja. Kalau dia sendiri berarti pakai tak marbutoh kan? Mukminah, tak marbutoh. Itu tandanya uh, titik 2 itu adalah payudaranya. Masih tertutup, berarti dia masih gadis. Tapi kalau dia udah terbuka begini, berarti dia udah nyusuin. Berarti udah punya anak. Oh, huruf tanya itu ya, Bu ya. Iya, anak saya nggak pernah bilang begini, Umi jorok, ya kan, ya kan. Tapi begitu selesai ujian, Umi aku jadi inget Umi, ya kan. Jadi betul semua. Jadi misalnya kayak muslimatun, taknya tertutup, berarti dia satu muslimah. Kalau muslimat, taknya terbuka, berarti dia tidak perawan lagi. Ya, karena dia udah menyesuaikan. Udah dibuka, kan begitu. Namun kita ketika membaca mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, contoh lagi nanti misalnya mana ya? Contoh lagi nih, misalnya kan katakanlah kepada nih wa kullil mukminat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Ini kan yang berpakaian disuruh menutup aurat. Nah, ayat ini hanya berlaku ketika kalian sudah tahu diciptakan oleh Allah dengan bentuk kelamin al-unsa. Jangan pakai mukena, ya, pakai jilbab untuk mengamalkan ayat ini. Ya. Padahal maaf. Ya, yang diciptakan oleh Allah bentuk kelaminnya apa? Kalau bentuk kelaminnya zakar, ayat ini tidak ditujukan untuk Anda. Gitu loh. Karena kan di Indonesia ada pesantren-pesantren yang istilahnya dia berkelamin zakar kan gitu kan. Tapi sholatnya pakai mukena kan gitu. Ya, ini yang tidak bisa ya, artinya karena saya pernah berdiskusi, ya Ustazah itu kan hak asasi, ya dia sudah bertobat, sekarang dia menutup aurat, ya dia sekarang istilahnya masuk pesantren untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena di televisi sempat ada nangis-nangis, tapi maaf, ya Anda mau pakai mukena kek, Anda mau pakai jilbab hijaber kek, tapi ayat ini tidak ditujukan untuk Anda. Kenapa? Saya ulangi kembali. Ya, pastikan dulu Allah menciptakan Anda itu dengan al-unsa az-zakar atau az-zakar. Gitu maksudnya. Ya, artinya saya tidak bicara tentang hak asasi manusia. Dalam arti itu kebebasan sosial, ya itu silahkan. Tapi saya bicara dalam konteks ayat. Memahami ayat, katakanlah kepada mukmin laki-laki, katakanlah kepada mukmin perempuan. Siapakah mukmin laki-laki dan siapakah mukmin perempuan? Ya, sudah harus diselesaikan dulu dengan identitas jenis kelamin yang Allah ciptakan. Begitu. Ya, jadi mau kamu kayak pernah kan di negara tetangga itu pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah, itu ada transgender, ya dia ketika pergi umroh, ya pergi umroh itu istilahnya dengan memakai hijab perempuannya, kan gitu kan, dan ternyata aslinya aman-aman aja di tawaf di Ka'bah tuh nggak kenapa-napa gitu. Artinya kalau memang itu sesuatu yang tidak disukai sama Allah, harusnya kan begitu dia ke Ka'bah, dia nggak bisa ngelihat Ka'bah kek, dia nggak bisa tawaf kek, kan gitu. Nah, tapi kenapa kok dia aman-aman aja?
Jadi saya pernah tuh ditanya seperti itu. Saya cuma bilang satu, Anda harus paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang dalam sebuah kemaksiatan bukan karena Allah suka. Dalam Islam, dalam Al-Qur'an ada namanya kamus istidroj. Kan gitu. Dibiarin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat itu bukan berarti harusnya kalau Allah nggak suka dia nggak bisa melihat Ka'bah dong. Harusnya kalau dia nggak suka ya kalau Allah nggak suka dia nggak bisa tawaf dong. Ya itu kan rumah suci. Nah, kenapa kok diperbolehkan? Nah, itu ada istilah istidrot. Nah, terus pertama. Terus yang kedua, kalau Allah langsung hukum dia di sana, itu akan mengganggu orang-orang soleh yang beribadah. Misalnya dia lagi tawaf langsung jeger kena petir. Lah kan berarti ya orang-orang yang lagi sholat mau nggak mau ya harus terganggu konsentrasinya. Kan begitu kan? Ya Allah biarkan Allah biarkan yang tawaf tidak pernah tahu bahwa di sampingnya itu ya apalagi kan tawaf kan campur laki dan perempuan kan mau yang laki-lakinya bagaimanapun yang perempuannya dengan pakaian bagaimanapun kan itu nggak ada hubungan manusia itu semuanya direct langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau jangankan yang dihukum sama Allah, ada yang pingsan di saat tawaf aja kan mengganggu ya yang lain ibadahnya kan gitu. Nah jadi teman-teman sekalian sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajak kita pada saat kamu ingin mengupgrade kualitas kamu di dalam Al-Quran, pastikan dulu kita sudah selesai dengan penciptaan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena menjadi laki-laki dan menjadi perempuan bukan pilihan kita. Tapi menjadi laki-laki dan perempuan adalah hak prerogatif Allah. Itu ada dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 49 sampai 50. Ya, seperti kuasa Allah menciptakan langit dan bumi, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Terserah Allah mau menjadikan seorang anak az-zukur, laki-laki, terserah Allah menjadikan seorang anak al-unsa, perempuan, terserah Allah mau menjadikan kembar laki dan perempuan, terserah Allah mau menjadikan seorang yang mandul. Nah, jadi udah, nah sekarang ayo, berarti kita insya Allah sudah satu sudut pandang bahwa tipe perempuan yang akan kita bahas hari ini adalah untuk kita yang memang Allah ciptakan dengan jenis kelamin al-unsa. Kan begitu. Nah, Allah sekarang menyuruh kamu ketika berjenis kelamin al-unsa, perhatikan. Ada tipe-tipe yang Allah sebutkan sebagai wanita-wanita yang beriman. Ada ya wanita yang munafik dan juga ada pelaku-pelaku wanita yang bermaksiat. Itu dengan bentuk perempuan. Yang pertama ya dalam surat At-Taubah ayat 71-72. Allah sebutkan dua gender wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Berarti ada tipe ya orang beriman yang laki-laki ataupun orang beriman yang perempuan. Dan kedua tipe ini baik mukmin laki-laki dan mukmin perempuan enggak boleh egois masing-masing. Kamu sholat, iya jangan campur. Tapi kan bukan berarti enggak bertemu. Jadi jangan killer-killer juga lah. Wah, yang kita harus benar-benar semuanya perempuan. Ya enggak lah. Dunia ini, bumi ini untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan ayat ini menyuruh kita untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini adalah tipe yang berkolaborasi. Ya, ya harus bermitra. Ya dalam hal apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Kalian itu akan saling mendukung menjadi mitra dalam 4 proyek. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, ya proyek pertama. Yang kedua, menunaikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi 4 proyek ini di dunia gak bisa kecuali dilaksanakan dengan peran bersama-sama antara mitra laki-laki dan perempuan. Jadi kan ada yang
apa nggak boleh anaknya ketemu sama laki-laki. Yuh, dunia ini punya laki-laki dan perempuan. Silahkan kita bertemu. Yang nggak boleh itu ya talitun, bercampur. Ya, kayak sholat, ada saf laki-laki, saf perempuan. Kan bukan berarti imam laki-laki satu, imam perempuan satu. Nah, bersama-sama. Nah, bersama-sama yang penting ada adab, ada etika, jangan bercampur. Ya, karena yang namanya sholat nggak bisa ditegakkan dalam rumah tangga kecuali ada kerjasama antara suami sama istri, bapak sama ibu. Coba kalau ibunya nyuruh anaknya sholat subuh di masjid, bapaknya masih tidur ya setelah iqomat. Kira-kira ya masih tidur padahal udah komat. Kira-kira anaknya mau pergi ke masjidnya? Ikan enggak. Ma jangan nyuruh aku ke masjid, bangunin dulu tuh Bapak, kan gitu kan. Enggak bisa. Nah, ketika Allah menyebutkan kualitas orang yang beriman dengan laki-laki dan perempuan, janji Allah pun dengan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah janjikan sama untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Berarti apa? Wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Ini baru DP. Jadi kalau kepingin masuk ke dalam surga, baru DP-nya doang nih surga Aden. Berarti 4 proyek ini adalah amal yang kita akan jadikan pilot proyek latihan dengan suami-suami di rumah. Karena mereka yang bermitra antara laki-laki dan perempuan, mereka yang akan mendapatkan DP surga Aden, surga yang paling rendah. Nah, kemudian hal yang kita lihat nanti di dalam Al-Quran banyak sekali bahwa yang namanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan ini benar-benar tidak hanya berkaitan dengan masalah praktek sederhana sholatnya aja. Ya dalam masalah prestasi itu harus setara. Ya, kenapa kita merasa Islam itu diskriminasi? Karena bisa jadi kita nggak paham kalau Islam itu dalam masalah prestasi antara laki-laki dan perempuan sebenarnya itu setara. Nah, beberapa mitos-mitos aja yang masuk ke dalam kamus masyarakat di kita gitu kan, masyarakat perempuan. Contoh, ya saya pernah ditanya, Ustazah, tolong dong bahas ya tadi yang saya sampaikan antara karir dan rumah tangga. Maksudnya apa? Kok kayaknya dipertentangkan wanita yang berkarir dengan wanita yang menjadi rumahan saja. Jadilah wanita rumahan, wanita yang solihah. Seakan-akan ketika wanita itu keluar ya dari rumah, berkarir, dianggap dia menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Ya, kalau kita lihat ya dari literatur hadis-hadis Rasul, istri-istri sahabat, ya istri Rasulullah sendiri, ada nggak mereka yang hanya diam di rumah saja? Mereka semua punya profesi. Hanya bicaranya kan masalah bukan karir untuk materi oriented, tapi prestasi. Agar siapapun yang pernah bertemu dengan mereka di dunia, ya, yang bisnisnya, yang dunia ideologinya, ya dunia edukasinya, siapapun yang pernah bertemu dengan kita semua menjadi saksi bahwa kita orang baik. Jadi ada kesetaraan ya dalam masalah prestasi. Ya setara juga nanti ya bicara masalah hukum. Nah, lihat nanti ya berkaitan dengan masalah pezina laki-laki dan pezina perempuan itu sama, nggak diskriminasi ya kalau perempuan sebagai penggoda ya maka dia lebih berat hukumannya, enggak. Nah, apalagi kalau lihat tadi ya dalam surat At-Taubah ayat 7172 bagaimana mukmin ya laki-laki dan mukmin perempuan kenapa harus bekerja sama? Ya karena memang rekayasa untuk struktur sosial ya itu nggak bisa hanya ada masyarakat perempuan aja ya atau masyarakat laki-laki aja, dua-duanya harus ya bersama-sama ya seperti halnya seekor burung ya sayap kanan adalah laki-laki, sayap kiri adalah perempuan ya burung itu mau terbang ke
di pucuk pohon cemara gitu kan. Mana bisa dia bisa terbang ke pohon cemara kalau sayap yang sebelahnya bagus, yang sebelahnya keplek-keplek, kan susah. Jadi bagaimana struktur rekayasa sosial yang tadi disebutkan oleh para ulama kalau wanita adalah tiang negara, karena memang di balik kesuksesan laki-laki, di balik kesuksesan seorang anak keluarga, pasti di belakangnya adalah seorang istri dan seorang ibunya. Ya, dengan dimulai dari pribadi yang baik, lalu bertemu dalam mahligai rumah tangga, ya akhirnya meningkat jadi pernikahan yang baik, membangun keluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga akhirnya menjadi lingkungan yang baik. Mau nggak mau kan nanti lingkungan ini harus ada ketua komplek, harus ada ketua RT, yang akhirnya apa? Yang pada saat nanti memilih pemimpin dari mulai lingkungan RT kah, komplek kah, sampai nanti tingkat distrik kah, nggak akan pusing kita mencari pemimpin. Kenapa? Karena ya para wanita-wanitanya ya sudah berkontribusi dengan para suami-suaminya mempersiapkan anak-anak yang berasal dari lingkungan yang terbaik. Kan begitu. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika menggantikan Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tuh nggak pusing karena hanya menggilirkan bibit-bibit yang telah baik. Jadi di balik kesuksesan sebuah negara, ya semua bisa jadi karena peran para perempuannya. Nah, sekarang lihat dalam surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Nah, saya mohon maaf ini yang belum sempat saya tulis penjelasannya. Jadi kita jiping aja lah hari ini. Nggak jiping. Ngaji kuping aja dulu. Karena slide-nya cuma saya tampilkan hanya ayat-ayatnya aja. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31 sampai Allah menyebutkan bagaimana orang yang beriman itu juga diberikan dialog langsung oleh Allah juga untuk wanita-wanita yang beriman. Kullil mu'minin, ya katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Ayat ke-31-nya apa? Wakul lil mu'minat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Jadi luar biasa surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya menganggap hanya orang laki-laki aja yang beriman, yang perempuan pun juga disebut oleh Allah ada wanita yang berkualitas keimanannya dengan disebut wanita-wanita yang beriman. Nah, nanti kan konsekuensinya otomatis ya ada namanya orang beriman ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran memanggilnya, responnya kan sami'na wa ata'na, kan gitu. Ya, nah ketika Allah menyebutkan dua ayat ini, ya baik untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, tapi lihat di ujung ayatnya, ya menarik sekali. Allah menyuruh secara umum, walaupun awalnya katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, tapi di ujung ayatnya Allah sebutkan dengan jamak umum, watubuh, ya kan? Kalian semua bertobatlah kepada Allah ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita jangan sensi. Kok kalau Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu hanya untuk laki-laki aja ya? Ya enggak deh. Kayak saya pernah menerjemahkan yang surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustazah terjemahannya bukan istri ya bukan istri tapi suami. Lah, sekarang kan yang bicara kita konteksnya segmennya perempuan. Jadi kita bacanya nerjemahinnya jangan ya kepada suami, kepada istri tapi kepada suami. Nah, ini surat At-Taghabun. Azwajikum itu ya, Bu ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, ya kan? Nah, itu kan sesungguhnya kalau diterjemahan apa? Suami-suami istri-istri kan? Terjemahannya istri-istri. Istri-istri. Jadi kan kesannya, wah, ini kayaknya nih yang jadi penyebab permusuhan itu pasti yang dimulai adalah dari perempuan kan? Nah, saya menerjemahkannya bukan istri. Jadi saya menerjemahkannya ya yuhalladzina amanu inna min azwajikum, hai orang-orang yang beriman sesungguhnya suami-suami kalian dan juga anak-anak kalian. Nah, ada yang protes Bu Met.
Ustazah terjemahannya bukan suami-suami, terjemahannya istri-istri. Loh, ini kan konteksnya ketika kita berbicara antara saya perempuan dengan Anda sebagai perempuan. Jadi kalau ada ayat-ayat ketika memanggil hai orang beriman, berarti itu include di depan ayat ini laki atau perempuan. Maaf Ibu, Ya. sorry saya potong sebentar nanya. Hmm. Jadi maksudnya ini artinya bukan pasangan ya? Karena kan kalau di doanya Ibadur Rahman itu loh yang apa? Rabbana habana min azwajina. Jadi yang pasangan betul. Pasangan itu kan berarti antara suami dan istri. Ya, Nah, ha. yang dilihat kan awal ayatnya apa? Ya Karena ayyuhalladzina ya amanu. Razina Amanu. Berarti hai orang beriman, tergantung yang baca Bu Met apa Tuan Met. Oh, Gitu oh jadi loh. tergantung yang bacanya berarti ya. Iya. Kalau hanya kita baca kontekstualnya dengan terjemahan, kan bisa jadi kesannya kan hai orang beriman, ya istri-istri kamu. Ada orang yang sangat sensitif loh. Ini kok kayaknya perempuan aja sih yang dianggap sebagai pemicu permusuhan kan gitu kan? Oh iya, emang selama ini saya pikir juga begitu. Istri-istri dan anakmu menjadi Jadi musuh bagimu. ini tergantung. Makanya kalau memahami Al-Quran jangan dari terjemah. Memahami ayat Al-Quran dari konteks ulumul Quran. Itu loh. Kalau Oke. terjemah, ya kita akan terjebak dengan apa yang kita pahami dari terjemah. Seperti doa tadi, Rabbana hablana min azwajina. Itu tergantung yang baca orang beriman, yang laki-laki atau yang perempuan. Hmm. Nah, begitu. Nah, contoh dalilnya ini surat An-Nur. Nah, kan surat An-Nur ini ayat ke-31, wa kullil mu'minat. Nah, ini kan katakanlah dengan bentuk perempuan kan? Katakanlah bagi perempuan-perempuan yang beriman. Hendaklah dia menundukkan pandangan gitu kan? Tapi ujung ayatnya Allah menyebutkannya ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Agar yang mukminun itu ya, kalau perempuan kan pasti kan ayyuhal ayyatuhal mukminat kan harusnya gitu. Kalau mau melihat dari konsistensi ini ayat hanya untuk perempuan dengan kata ganti perempuan bukan ayyuhal ayyatuha. Kayak surat Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, Tapi ini ayyuhal mu'minun. Ini kan bentuk laki-laki. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, pokoknya kalau Allah sedang dialog nanti di ayat-ayat lain dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, include untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi nerjemahinnya tergantung di depan kita laki-laki atau perempuan. Jadi suami juga bisa penyebab permusuhan? Ya iyalah. Yang namanya pelaku sama korban bisa jadi entah si istri yang jadi pelaku, suami jadi korban, atau suami yang jadi pelaku, istri yang jadi korban. Kan begitu. Oke. Nah, ini jadi kalau kita sudah memahami Al-Quran dengan ulumul Quran dengan perangkat-perangkat ilmu Al-Quran bukan pakai terjemahan ya. Nah, ya dengan perangkat-perangkat ilmu Al-Quran kita nggak akan pernah menganggap kalau Al-Quran itu diskriminasi. Ya, sehingga tipologi yang wanita dalam Al-Quran itu hanya khusus yang menyebutkan perempuan-perempuan saja. Ini ayat untuk kamu laki-laki dan juga ayat untuk kamu perempuan. Namun ada kalanya takhasus secara khusus Allah juga spesial sebutkan dengan identitas perempuan. Nah, lihat sekarang surat Al-Ahzab ya ayat ke-33 sampai ayat yang ke-35. Mohon maaf, surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, ya. Ada kalanya Allah pun juga akhirnya menyebutkan menggandengkan kerjasama karena ini berkaitan dengan masalah kerjasama. Ya, surat
Al-Ahzab ya surat 33 di ayat yang ke-35. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung kan innal muslimin berarti muslim Muslimat. laki-laki wal muslimat muslim perempuan wal mukminin mukmin laki-laki wal mukminat ya mukmin perempuan kan begitu ya wal qanitin wal qanitat mereka laki-laki yang tunduk kepada Allah dan perempuan yang tunduk kepada Allah. Mau laki-laki yang sidik yang apa yang jujur ya ataupun yang sodikot perempuan, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, yang suka bersedekah ya, dan yang laki-laki perempuan yang suka bersedekah ataupun laki perempuan yang suka puasa, wal hafidhina furujahun yang menjaga auratnya baik laki-laki atau perempuan ya yang berzikir baik itu laki-laki atau perempuan lahum. Nah, bentuknya pakai bentuk umum lahum bagi mereka semua. Allah mah nggak lihat ya mau kamu laki perempuan ya semua pokoknya Allah Subhanahu wa taala lihat kualitasnya selama kamu muslimah, selama kamu selama kamu beriman, selama kamu sholat, selama kamu puasa, selama kamu zakat, semuanya pun Allah berikan pahala yang setara. Lahum ya maghfiratau wa ajron azima. Ya, yang beda itu kan nanti hanya warisan 2:1. Jadi jangan hanya gara-gara warisan 2:1 kita menganggap Islam itu diskriminasi terhadap perempuan. Karena soal pahala, soal kontribusi, kesetaraan, semua sama. Ya. Tapi kan perempuan sholatnya cuma sedikit, tapi kan perempuan sedekahnya dari harta suami, nggak ngefek. Allah nggak melihat itu, ya. Ya, semua kontribusi-kontribusi kebaikan kamu, Allah akan ganjarkan lahum bagi mereka semua. Maghfirah, sama-sama ampunan. Wa ajron azimah, sama-sama Allah kasih pahala yang azim, yang agung. Jadi nggak sekedar kabir, karena kalau kabir bisa jadi belum tentu agung, kan gitu. Ada ya misalnya kayak rumah kayak gudang gede banget, kan bisa jadi wah dapat warisannya rumahnya gede banget kayak gudang. Bisa jadi wah rumahku dapat warisan rumah yang besar. Ya, tapi belum tentu agung. Tapi kalau ternyata, wah rumahnya besar di real estate, bahkan wah megah seperti istana kan nggak cuma besar, tapi agung. Nah, jadi Allah menggunakan kata kabir dengan azim ini beda. Nah, Allah memberikan pahala nggak sekedar pahala yang besar, tapi pahala yang agung. Kenapa? Karena amal ibadah yang kamu lakukan adalah amal ibadah yang mengagungkan nama kamu sendiri. Nah, sekarang ya kebalikannya. Ya, kalau yang tadi kualitas yang baik-baik Allah sebutkan laki-laki dan perempuan, kualitas yang buruk juga ada kalanya idem mau kamu laki ataupun kamu perempuan, tapi apa yang kamu lakukan itu nyebelin Allah. Maka Allah pun juga menyebutkan pokoknya podo wae, semak. Kan kadang kita kepinginnya kalau soal hukuman, yang perempuan lebih sedikit lah, ya kan? Ya, karena kan perempuan tubuhnya lemah, ya kita kepingin ada diskon ya, dispensasi dalam masalah hukuman. Kalau bagi Allah mah tidak. Yang Allah lihat di sini bukan laki-laki atau perempuannya, tapi kualitas buruk yang kamu lakukan, mau kamu laki-laki atau kamu perempuan sama dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munafikina wal munafiqat. Mukmin ya orang-orang laki-laki yang munafik ataupun orang munafik perempuan. Jadi laki-laki munafik dan perempuan munafik kayak apa? Wanita itu disebut dengan munafik. Kinerjanya sama dengan laki-laki munafik. Ya, yaitu ba'duhum min ba'd. Mereka akan bermitra dalam rangka ya'muruna bil munkar. Menyuruh orang untuk berbuat kemungkaran. Jadi Allah nggak melihat, wah
ini perempuan berarti dosanya lebih banyak atau perempuan dosanya lebih kecil. Enggak. Yang Allah lihat adalah sejauh mana kontribusi kamu. Siapa yang menjadi otak provokator, siapa yang menjadi eksekutor, mau laki-laki atau perempuan, idem. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Asalkan yang dilihat adalah kinerja. Kinerjanya sama-sama, ya muruna bil munkar. Kamu menyuruh orang untuk berbuat yang munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mencegah orang untuk berbuat yang ma'ruf. Ya, suka menghalang-halangi. Wa yaqbiduna aydiyahum, ya, dan suka ya memutuskan silaturahim, mengeksekusi dengan tangan. Ya, itu semua disebut oleh Allah ya bahwa Allah akan janjikan apa? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqani wal kuffarah nar jahannam khalidina fiha. Semuanya neraka jahanam. Jadi enggak lihat genderisasinya. Enggak. Nah, pokoknya dilihat kontribusinya, siapa yang menjadi provokator, siapa yang jadi eksekutor, persentase keburukan kamu itulah yang akan menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama neraka jahanam. Yaitu ya apa yang mereka lakukan. Nah, ini. Nah, sekarang ya kita lihat lagi nih. Surat An-Nur. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kalau surat An-Nur itu para ulama banyak melihat memang potensi bagaimana penyebab ya, peluang ya itu Allah ingatkan wanitanya benar-benar harus menjaga diri. Ya, karena di dalam surat An-Nur ayat kedua dan surat An-Nur ke-26 Allah menyebutkan kualitas ya mereka yang berbuat maksiat. Az-zaniyatu diawali dengan perempuannya dulu. Kalau yang tadi kan biasanya laki-laki dulu. Nah, ini perempuannya dulu. Az-zaniyatu. Kenapa Allah sebutkan dengan az-zaniyatu itu dengan wanita terlebih dahulu? Jangan langsung dengan sudut pandang negatif thinking. Oh, perempuan sumber fitnah kali. Enggak. Allah ngasih tahu kenapa bahayanya itu kamu zina ini dengan perempuan. Karena laki-laki itu nggak kelihatan bekasnya kalau berzina. Kalau perempuan itu resiko terlihat dengan hamilnya, kan begitu. Maka dosa besar ini dari awal Allah ingatkan adalah perempuan. Karena soal hukum sama mau laki-laki mau perempuan, tapi resiko yang ditanggung lebih berat yaitu kepada perempuan. Makanya didahulukan disebut dengan wanita pezina. Az-zaniyatu waz-zani. Lah, perempuan yang berzina dan juga laki-laki yang berzina. Kalau yang belum nikah diapain di ayat ini? Fajlidu kulla wahidim minhuma jaldah. Mau dia laki kek, mau dia perempuan kek, yang dilihat adalah kedua-duanya pelaku. Dia akan dipukul 100 kali. Kan gitu. Nah, ini kan kalau zina ya. Nah, ada kasus yang surat ini Al-Mujadalah yang kasus kafarat bagi suami istri, di antaranya yang kalau maaf berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Itu kan harus kafaratnya apa? Berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak memberi makan 60 orang miskin. Pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah, itu kalau suami istri yang melakukan itu di bulan Ramadan, yang bayar siapa? Suaminya atau istrinya? Ayo, teman-teman di sini kira-kira yang bayar siapa? Kalau ada suami istri yang sah, ternyata ya mereka khilaf, lalu mereka melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan. Kan harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Siapa yang bayar, suami atau istri? Dua-duanya. Suaminya. Tuh kan dia bilang suaminya. Atau suami enak aja, mama aturannya kalau itu ingetin, nanti godain juga kan gitu kata suaminya. Saya mah jawabnya cuma satu. Siapakah yang membayar? Pelaku. Berarti kedua-duanya dong. Makanya diskusikanlah di rumah siapa pelaku, siapa korban. Karena korban nggak bayar.
Tapi kalau bayarnya puasa berarti kedua-duanya Ustazah Ya ya. iya, dan nggak bisa saling cinta. Akhirnya kita 4 bulan ya mah, kenapa 1 hari kamu, 1 hari aku? Saya kagak bisa. Ya 2 bulan berturut-turut. Mm-mm. Ya, jadi bukan sekedar suami atau istri. Ya, ayat ini hanya berlaku hukuman untuk pelaku. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, selesaikan di rumah dan diskusikan. Siapakah pelaku, siapa korban. Nggak mungkin ada yang dua-duanya korban. Ya. Kalau memang suaminya mau dianggap pelaku, istrinya jadikan korban ya silakan. Ya, ya tapi Allah yang paling tahu ya, korban tapi menikmati kan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi contohnya. Nah, jadi soal hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milih. Nah, sekarang ketika Allah sudah menyebutkan tipe-tipe itu hanya dari sisi kualitas kontribusi apa yang mereka lakukan, nah Allah akhirnya apa? Menyebutkan nih nama-nama yang memang kamu akan jadikan teladan. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu baik untuk contoh perempuan-perempuan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan namanya. Tapi Allah sebutkan hanya dengan ya imro'ata, ya nyonya Nuh, nyonya Lut, ya. Juga kan Abu Lahab, wamro'atahu hammalatal hatab, kan nama suratnya Abu Lahab. Walaupun semua orang tahu asbabun nuzulnya, ini istrinya Nuh itu siapa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak sebutkan secara jelas namanya. Kenapa? Karena kamu tidak penting mengetahui identitas nama orang itu. Yang perlu kamu pelajari tipenya berkaitan dengan masalah karakternya. Tapi kalau dia orang baik dan Allah suka, ya Allah langsung sebut namanya. Siapa itu? Di antaranya kan Maryam. Gadis suci kan langsung disebut namanya Maryam. Dan begitu Allah suka juga, dan Allah nggak sebut nama si nyonya, tapi Allah hanya sebut nama suaminya. Kenapa? Karena kalau hanya Allah sebut by name, ya perempuan yang baik ini namanya, perempuan yang baik ini namanya. Ya kalau Allah sebutkan namanya berarti keagungan itu hanya untuk dia. Tapi Allah menginginkan, kenapa disimpan namanya? Karena perilaku-perilaku mereka ketika kamu yang melakukan, kamu pun juga akan mendapatkan ganjaran yang sama. Contohnya, mari kita lihat. Ya, istrinya Imron. Istrinya Imron, ya kalau kita lihat, ini luar biasa. Allah nggak sebut nama siapa sih istri Imron ini. Hanya disebutkan Imro'ata Imron. Nyonya Imron. Padahal kalau kita lihat dalam surat Ali Imron, itu kan keluarga Imron. Ada nggak kontribusi Imron yang kita pernah baca dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, ayat 200? Ada nggak cerita tentang apa sih yang dilakukan oleh Imron sampai kok dia namanya dimuliakan oleh Allah menjadi nama surat? Enggak. Nggak ada. Nah, Allah ingin mengajarkan kenapa Allah rahasiakan nama istrinya. Karena Allah suka dengan kontribusinya. Dan Allah pun akan memperlakukan sama buat kalian. Karena gara-gara kontribusi si nyonya ini, yang Allah suka menyebabkan tidak hanya dirinya, suaminya, anak-anaknya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Dan itu semua gara-gara yang dilakukan oleh nyonya Imran. Ya, yaitu apa? Hanya ketika dia punya visi dan misi ketika mengandung dan melahirkan anaknya. Ya, dia tahu bahwa anak ini dilahirkan dari rahimnya binti atau bin Imron, tapi pada hakikatnya bukan milik dia. Anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Kan kadang di sini gilang cakep aja, sini anak mama, gilang jelek lu anak bapakmu. Nah, sedangkan istrinya Imran walaupun itu lahir dari rahimnya, tapi dia sudah
menazarkan, artinya menghibahkan anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku nazarkan anak yang ada dalam kandunganku ya untuk menjadi muharraran. Ya kan di Muharram ini orang yang terbebas nanti berkhidmat di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena sampai istrinya Imron akan melahirkan, kondisi Masjidil Aqsa, kondisi yang memprihatinkan. Istrinya Imron ini kan hidup sezaman dengan Nabi Zakaria. Iya. Maryam, ya, kemudian nanti Isa dan juga Yahya itu kan nabi terakhir. Siapa yang membunuh Nabi Zakaria? Siapa yang membunuh Nabi Yahya? Kan kaumnya sendiri. Siapa yang memperlakukan buruk kepada Nabi Isa? Kan kaumnya sendiri. Kebayang nabinya aja diperlakukan seperti itu sama kaumnya. Kira-kira masjidnya rame nggak? Pengikutnya aja ingin membunuh. Nah, istrinya Imron ini prihatin. Ya Allah, Nabi Zakaria itu sudah tua. Kalau sampai dan belum punya anak kan, ya Allah, siapa lagi yang bisa menjaga Masjidil Aqsa? Dan dia sudah tidak punya siapa-siapa. Dan Imron ini udah meninggal. Jadi pada saat istrinya Imron mengandung, itu kan Imron sudah meninggal. Dan dia berpikir bahwa anak ini yang nanti akan dipersembahkan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Karena cuma satu-satunya masjid untuk Bani Israel kan cuma Al-Aqsa doang. Dan itu juga sepi. Kenapa sepi? Ya Nabi aja mau dibunuh, kebayang dong. Ya Ustadz nggak punya pengikut. Ya, kenapa? Karena Ustadznya aja mau dibunuh sama pengikutnya, gimana majlis taklim bisa rame? Nah, sehingga akhirnya istrinya Imran berdoa bahwa aku akan ya persembahkan anak ini ya untuk menjadi berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, gara-gara apa yang dilakukan oleh Nyonya Imran ini, akhirnya apa yang mulia nggak hanya Nyonya Imran, yang mulia ya suaminya Imran dan sekeluarga. Maka diberi nama surat Ali Imran, keluarga Imran. Nah, Allah menyuruh, kamu punya kesempatan yang sama. Kamu ingin mengangkat suami kamu ingin mengangkat ya kakek nenek dan anak-anak keturunan kamu dari tangan seorang perempuan yang solihah. Bisa mengangkat derajat sekeluarga seperti Nyonya Imran. Itu, jadi jangan kepo. Siapa sih nama istrinya? Allah udah simpen. Kenapa? Karena kalau Allah sebut namanya, berarti khusus untuk dia doang. Eksklusif. Juga doa yang ayat ke-36. Kenapa Nabi Isa dan Maryam tidak pernah disentuh sama setan? Bukan karena dia gadis suci dan roh ya dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung dari malaikat Jibril. Tidak. Penyebab Nabi Isa sama Maryam tidak pernah disentuh sama setan itu semua karena doa si nenek, si ibu dan si nenek ini. Dia yang minta. Ya ketika lahir ya ini samaituha Maryam. Saya beri nama ini Maryam ya. Wa inni u'idzuha bika, dan aku mohon kepadamu agar lindungi anak ini dan juga keturunannya dari setan yang terkutuk. Inilah yang menyebabkan sedikit pun Nabi Isa dan Maryam tidak pernah ada syahwat. Karena tidak pernah disentuh sama setan. Nah, ini jadi doa nih yang pada mau hamil atau yang masih punya anak kecil. Nah, bisa nih doain ini. Tapi kalau anaknya udah gede, ya doainnya bisa jadi saat dia tidur. Kan begitu kan? Karena kalau kita doanya anaknya lagi sini sini, Mama doain Bismillahirrahmanirrahim. Loh, setannya bukan di aku, Mama. Setannya itu di Mama. Jadi berantem. Jadi semua keistimewaan Nabi Isa, bahkan surat Imran sampai dijadikan nama Ali Imran, gara-gara kiprah keimanan, kesolihan seorang Nyonya Imran. Seorang istri Imro'ah, pada statusnya sebagai nyonya, tapi mengguncang dunia. Kan gitu. Nah, kemudian juga ya istrinya Fir'aun. Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ya, sebagai wanita teladan, kenapa? Walaupun suami itu sebagai pemimpin, tapi ada barometernya selama
bukan maksiat kepada Allah. Dan Asia itu kan meninggal di tangan Firaun. Ya, tapi Asia sudah menang dalam medan keimanan. Karena ketika Firaun menawarkan istana yang luar biasa, asalkan dia meninggalkan agamanya Nabi Musa, ya Siti Asia, ya Sayyidati Asia kan berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, aku nggak mau ketemu sama Fir'aun. Dan juga perbuatannya, dan lindungi aku dari kaum yang zalim. Berarti apa? Asia ketika meninggal masih berstatus nyonya Fir'aun. Berarti kan nggak diceraikan sama Fir'aun. Tapi Asia tidak mungkin masuk surga sama Fir'aun. Ya, dan nggak mungkin juga jadi jomblowati. Karena nanti Asia dan Maryam akan menjadi nyonya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya stop sebentar ya. Azan, Bu Mit. Ya, Ibu, silahkan Ibu. Baik, Ustazah. Ya, mohon izin dilanjutkan kembali. Nah, sekarang ada contoh yang memang kiprahnya itu nauzubillah min zalik. Dan Allah tidak sebutkan namanya. Kenapa? Ya, walaupun gibah itu diperbolehkan untuk edukasi, tapi kalau terdokumentasi secara digital, jangan di medsos. Nanti kena undang-undang pencemaran nama baik, kan begitu. Nah, Allah juga mengajarkan, satu, nggak pakai nama, hanya nyonya. Ya, namun nama suratnya Abu Lahab. Artinya apa? Hati-hati loh, gara-gara seorang perempuan, seorang nyonya, seorang istri, hanya rusak nama baik suaminya dan juga keluarganya. Seperti tadi, baiknya seorang istri akan mengangkat nama keluarga. Begitupun perilaku seorang istri itu akan membuat terpuruk nama suami. Karena suaminya kena kompor, karena istrinya tukang ngomporin. Nah, ini kenapa ada istilah tukang ngomporin? Karena dalam kisahnya Abu Lahab, hmm,
kita tahu Abu Lahab itu dia suka mengumpat dan mencela Rasulullah, ya. Dan dia mengatakan, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Kenapa? Allah bilang, nggak ngefek harta kamu dan apa yang kamu usahakan. Itu tidak akan pernah menyelamatkan kamu dari api neraka. Karena Abu Lahab bilang, kalau orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang dikhawatirkan adalah neraka, ya masuk neraka Allah Tuhannya Nabi Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Jangan takut. Nih, harta saya akan jadikan tebusan kalian untuk keluar dari nerakanya Tuhannya Muhammad. Nah, Allah bilang, ma'agna anhu maluhu. Kagak ngefek harta kamu. Nah, harusnya ketika suaminya diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi akan dibakar, nah, kalau biar selamat istrinya bawa apa? Kalau suaminya lagi mau dibakar, Bawa air. harusnya bawa air, tapi ternyata istrinya bawa apa? Wamra'atuhu hammalatah, malah bawa kayu bakar. Bahkan fiji diha hablum mimasad, udahlah dia bawa kayu bakar kan nyari mati. Tambah lagi lehernya itu terbuat dari serabut, ya nyamber. Kenapa demikian? Karena ketika Abu Lahab menantang Allah dengan mengatakan menebus dengan uangnya mereka yang akan masuk neraka Nabi Muhammad, istrinya datang dengan ikon sosialita kalungnya. Jadi kalau sekarang kan bisa jadi kan brand apa, brand jamnya, brand ininya. Nah kalau zaman dulu tuh ininya kalungnya. Jadi kalung sosialitanya. Nah, udah apa kata istrinya? Tenang, kalau hartanya Abu Lahab tidak cukup untuk menebus kalian dari neraka Tuhannya Muhammad, kalungku akan aku gadaikan untuk membeli surga Tuhannya Muhammad. Itulah makanya dibilang kompor meleduk, tukang ngomporin. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai ada tipe yang Allah hanya sebut dengan imro'ah, nyonya. Ya, karena bisa jadi seorang istri bukannya malah membantu menyelamatkan suami. Ya, dia malah menjerumuskan ya dan membakar suaminya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan contoh ya karena kontribusinya, kinerjanya. Nah, terakhir ya, sampai Allah memberikan contoh lagi. Daraballahu mathala lilladzina kafaru. Kamu pengen tahu contoh wanita yang kafir? Siapa? Imra'atan Nuh. Nyonya Nuh. Imra'atan Lut. Nyonya Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina solihain. Dua-duanya tetap tidak mengurangi kesolihannya Nabi Nuh dan kesolihannya Nabi Lut. Tapi fakhonatahuma, istrinya berkhianat. Jadi ya kesalahan dan kedurhakaan si istri di sini bukan karena berzina. Jadi bukan istrinya Nabi Lut ikut-ikutan homoseks, enggak. Ya, dia berkhianat. Ya, istrinya Nabi Nuh bukan dia pezina atau pelaku. Enggak, dia berkhianat. Ya, karena kan kalau istrinya Nabi Lut udah bilang, tolong rahasiakan kalau ada tamu di rumahku. Itu kan amanah. Hati-hati. Ya, tugasnya istri apa? Menjaga amanah. Kalau udah kata suami, tolong jangan dikasih tahu ada tamu di rumah, itu amanah. Dia ngebocorin ke orang lain. Berarti dia berkhianat. Istrinya Nabi Lut juga, istri Nabi Nuh juga begitu. Ya kalau ya ini perahu memang perintahnya Allah dan kamu tolong ya jaga anak-anak kita untuk naik. Ya Nabi Nuh tuh nyuruh untuk naik menyelamatkan, tapi ternyata kan dia berkhianat. Dia nggak mau naik. Padahal cuman kalau pikir kita kan ya Allah naik aja kenapa sih? Nggak mau naik. Kenapa? Karena istrinya Nabi Nuh ya dengan anaknya Nabi Nuh itu gengsi. Kalau sampai kita naik seperti pesan bapak kita berarti kita kalah. Dan akhirnya mereka tidak mau naik.
Fakhanatahuma. Jadi gara-gara mereka berkhianat, tidak amanah. Jadi teman-teman, ingat-ingat di rumah suami ngasih amanah apa? Kalau katanya suami, ya kamu seharian ini ya tolong apa misalnya jangan nonton ini, jangan nonton itu. Misalnya, deal nggak sama suami? Deal, deal. Kalau kita udah deal, begitu suami pergi, yes, dia tahu ini. Nah, berarti kita na'udzubillah min dzalik berkhianat. Nah, mungkin pernah dengar ada sebuah cerita ya Mutiah seorang istri yang kalau kita berpikir kok kayak begitu banget sih. Terlepas dari cerita ini benar atau tidak benar, tapi kita lihat dari ketaatannya yang kisahnya Mutiah. Jadi ketika Fatimah datang berkunjung ke rumahnya, lalu kan ditanya, ya, kamu siapa Fatimah? Ya, dengan siapa? Ya dengan Hasan. Aduh, maaf. Ya, kamu boleh masuk, tapi Hasan nggak Nggak boleh boleh. masuk. Coba kalau kita ngebayangin ini putri Nabi loh, tamu bawa rejeki, ditolak ya karena gara-gara ya anaknya nggak boleh masuk, ya kan bisa jadi ya Allah dosa banget kan gitu kan. Tapi ternyata Fatimah ya tidak memaksakan diri. Kenapa? Karena memang si suami sudah mengamanahkan kepada si istri ini, maka disebut dengan mutiah, wanita yang sangat taat kepada istri, kepada suaminya. Selama aku pergi, jangan pernah masukkan laki-laki ke dalam rumahmu. Ya Hasan walaupun kecil kan dia laki-laki. Pulanglah engkau wahai Fatimah, besok datang kembali, aku akan mintakan izin untuk engkau ya dan anakmu. Udahlah, yang besoknya yang dibawa sama Fatimah Husain. Kan gitu kan? Ya, ya Izinnya ke Fatimah, Hasan doang. maaf. Kemarin yang dimintakan izin Hasan. Hasan. Ya, silakan kamu masuk tapi pulanglah ya Husain. Ya nggak bisa. Dan itu diberi gelar dengan Muti'ah, wanita yang begitu taat. Karena kalau udah deal sama suami, ya harus dijaga amanah itu. Dulu kan nggak ada WA untuk merevisi. Kan ada juga kisah yang sampai ibunya meninggal, dia tidak nyelayat bukan karena ih durhaka banget kok gitu banget sih sama suami. Masalahnya komunikasi terbatas dan sudah deal. Nggak boleh kemana-mana selama aku pergi. Apapun yang terjadi, ya kan mana dia tahu. Ya inilah yang diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan khianat. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Moga-moga eh, apa sesuai dengan yang dibayangkan ya oleh teman-teman. Oke. Baik, Alhamdulillah jazakillah khair Ustazah atas penjabarannya yang sangat jelas dan komprehensif. Jadi sekarang jelas ya namanya apa tadi? Al-Insa, Al-Unsa. Al-Unsa, Al-Umarah, sama An-Nisa ya. Baik Ibu-Ibu, kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung atau bisa melalui chat. Silakan. Tidur kan ya? Halo. Oh, udah pada ini, udah pada making mau pulang ke Indonesia. Enggak sih Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ustazah, saya mau nanya dong, ini apa tentang tadi kan kalau kita lihat ayat-ayat ya tentang apa namanya kayak zina atau apa amal-amal ibadah seperti sholat, sedekah itu kan laki-laki perempuan sama saja di mata Allah gitu loh. Nah ada kayak misalnya atau mungkin kalau kalau warisan itu kan berbeda laki-laki perempuan. Nah, itu kan tahu gitu ya katanya tuh karena laki-laki akan kalau perempuan itu hartanya untuk dia, kalau laki-laki untuk keluarganya gitu. Nah, kalau saksi kan juga berbeda ya Ustazah ya. Ya. Saksi satu laki dengan dua perempuan gitu loh. Nah, itu hikmah apa ya di belakangnya itu? Ya, memang ada hal-hal yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala membatasi
Bagaimanakah kiprah seorang perempuan? Ada yang membatasi, ada juga yang apa istilahnya mengurangi ya. Contohnya yaitu di bab tentang pengadilan. Ya, seperti persaksian, bab tentang pengadilan. Karena bab tentang pengadilan itu tidak hanya bicara dalam hal aspek eh, dirinya dan keluarga saja, tapi dalam pengadilan, pengadilan yang sifatnya kriminal ya. Jadi wanita itu sampai nanti dalam hukum fikih, wanita boleh menjadi hakim selama bukan hakim dalam kriminalitas ya kalau bahasa kita ya. Jadi pasal kriminal. Dana gitu ya. Pidana ya, pidana ya. Kenapa? Karena kalau soal pidana, unsur negosiasi, unsur perasaan ini benar-benar tidak boleh bermain. Ya, contoh ya, kita kayak tentang zina aja deh, tentang zina. Itu kan dirajam sampai mati. Kebayang seorang perempuan kalau dia sebagai hakim. Ya, ketika dia harus merajam seseorang yang teriak-teriak, ampun, 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 saya nggak lagi. Nah, kira-kira ya mungkin dia akan tegas dalam proses hukum itu. Berpengaruh nggak ke psikologisnya dalam mendidik anak? Berpengaruh nggak sih psikologisnya, apalagi kalau dia dalam kondisi hamil? Karena yang namanya pengadilan nggak ada cutinya. Aduh, aku lagi cuti hamil. Yang namanya hakim itu dia ya harus selalu siaga karena tindakan pidana dan perdata itu tidak ada jamnya, kan begitu kan? Dan tidak harus menyesuaikan kondisi. Aduh, aku lagi lagi nggak mood, nggak bisa. Aduh, aku lagi nyusuin, nggak bisa. Yang namanya hakim harus siap siaga. Nah, disinilah bukan karena Allah mendiskriminasi. Karena Allah ingin melindungi psikologis seorang perempuan ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu, jangan mempengaruhi nanti hubungannya dengan suami, ya psikologisnya ketika mendidik anak, psikologisnya ketika dia hamil, ketika dia menyusui, nah seperti itu. Itu sih Bu Met. Oke, jadi lebih ke apa? Maksudnya pertama Allah Maha Tahu lah ya, tapi behind apa hikmahnya seperti itulah ya Bu ya, bahwa perempuan mungkin lebih sensitif kali ya, apa lebih ya begitulah, lebih gampang terini. Iya, orang kita nonton aja udah nangis. Itu ya. Kayak saya bilang, nih anak saya kenapa sedih banget? Ya Allah, kenapa? Kalau saya pikir sakit, enggak. Aku nonton film ibu. Kan perempuan begitu. Kadang kita juga nonton kan nangis kan. Iya, iya, iya. Baperan lah ibaratnya. Dan itu tidak boleh, tidak mengenal waktu untuk memutuskan sebuah hukuman. Baik. Oke, silakan lagi. Ada yang mau bertanya? Ini kalau nggak ada, saya mau nanya lagi, boleh nggak Ustaz? Boleh. Diwakilkan Bu Ibu saja. Sebenarnya pertanyaannya tuh antara nyambung nggak nyambung gitu ya Ustaz saya. Cuma tuh saya penasaran. Jadi gini, saya kan waktu tuh tentang apa ya namanya? Tentang gini, kan kebanyakan tak minimal di kita sekarang di sini deh gitu. Itu kan kebanyakan istri tidak bekerja gitu ya. Nah, kalau dalam Islam saya tuh kayaknya mungkin nih, kan kalau di Indonesia suka gitu, kalau ada ceramah-ceramah yang lagi up to date nih, pasti ada kasus di Indonesia gitu loh. Nah, kayaknya mungkin saya nggak tahu kasusnya apa, masalah harta gonogini. Saya nggak tahu kasusnya apa, tapi yang pasti kok ceramah Ustadz tuh kayaknya belakangan ini ngomongnya gonogini mulu nih gitu ya. Nah, setelah saya dengerin beberapa Ustadz gitu, bahwa harta itu kan memang secara Islam tidak ada harta gonogini kecuali kalau memang mereka mencari bersama dan itu dalam satu properti atau satu tabungan lah gitu, jatuh kasarnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ada berarti kalau suaminya bekerja itu adalah hartanya dia atas nama dia, kecuali dia berikan kepada istrinya misalnya seperti uang belanja dan lain sebagainya. Itu benar ya Ustazah ya. Nah, tapi kalau kita melihat kepada hukum di Indonesia, itu kan ada namanya harta gonogini setelah pernikahan gitu, kecuali disebutkan ada klausal sebelum pernikahan gitu.
Nah, pertanyaan saya nih, bagaimana kalau kita sebagai seorang Islam nih, Ustazah di Indonesia gitu ya, bagaimana kita menyikapi contoh simpel tuh warisan aja misalnya gitu. Ya. Misalnya gini, saya punya properti A atas nama saya, tapi dibeli dengan uang suami, gitu ya. Tapi yang sertifikatnya atas nama saya. Nah, dalam hukum Islam itu adalah milik suami, gitu loh. Nah, tapi dalam hukum Indonesia itu adalah milik berdua walaupun atas nama saya gitu. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau sayanya meninggal? Apakah itu 50% dulu sebagai harta suami, kemudian 50% sebagai warisan saya, atau pakai hukum Islam bahwa itu bukan harta saya gitu. Jadi itu bukan warisan untuk ahli waris saya gitu. Gimana sih Ustazah? Saya tuh Jangan agak lupa untuk ya, itu. Islam itu sangat mementingkan soal akad. Jadi ketika properti atas nama Bu Imet yang beli uang suami, harus jelas akadnya apa. Apakah suami menghibahkan dari uangnya membeli sebuah apartemen, properti diberikan kepada istri, berarti rumah ini, properti ini adalah hibah dari suami untuk istri. Jadi soal syariat itu menyangkut masalah akad. Kenapa ada harta gono gini dalam undang-undang masyarakat kita? Karena orang Islam di Indonesia sangat minim terhadap akad dan meremehkan soal akad. Nah, jadi akad ini ada juga ya pakai uang suami, nama istri, akadnya apa? Minjem, daripada kamu minjem sama bank, udah pinjam sama suami. Kan ada kalanya begitu. Berarti ya rumah properti milik istri, tapi istri punya hutang piutang dengan suami. Ya, ada juga yang suami ngasih ya, tapi apa? 50-50. Ya 50 untuk kamu, 50 ya itu investasi aku. Semua tergantung dari akad. Jadi jangan remehkan sebuah akad. Tergantung akadnya Bu Met. Di Indonesia sekali lagi kenapa ada undang-undang harta gono gini? Karena mereka baru sadar pentingnya akad ketika terjadi konflik. Kan begitu. Agar Jadi, meminimalkan gitu ya. iya, agar meminimalkan terjadi, udahlah karena akadnya nggak jelas, mendingan langsung dibagi Benar. rata. Jadi penting itu masalah akad. Akad ya dengan saksi dan juga dengan bukti. Oke. Nah, kalau saksi itu berarti kalau laki-laki 1, perempuan 2 gitu ya? Laki-laki 2, saksi mah laki-laki 2. Dua. Kalau mau diganti 1 laki-laki, berarti 1 Perempuannya laki-laki 2. 2 perempuan. Jadi 3 orang gitu ya? Oke. Ya tergantung akadnya. Dari sekarang cium dah suaminya, akadnya apa, I love you pul. Kan gitu. Jadi intinya sebenarnya harus ada akadnya ya Ustazah ya? Iya, Islam itu sangat mementingkan soal akad. Ya kayak mohon maaf, hubungan laki-laki dan perempuan, ya itu kan sama-sama istilahnya menikmati. Tapi ada yang halal, ada yang haram gara-gara akad. Semua akad. Baik, ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Iya nih, tumben sepi. Iya, kayaknya apa di bawah selimut semua kali. Emang lagi musim ini? Enggak lagi hujan, Ibu. Lagi ini. Kan Hong Kong itu ada musim saljunya juga ya? Enggak, Ibu. Oh, enggak ada? Dingin ada, tapi yang di film-film kayaknya ada salju, itu bukan di Hong Kong. Cina. Nah, di atas. Hong Kong cuma dingin dan panas. Oh, gitu. Kan juga ada salju ya di Trans Studio. Iya emang. Ini es road. Iya. Kak, ada yang mau ditanyain? Mau tanya sedikit boleh? Oh, silakan Mbak Endang. Iya, menyambung pertanyaan Bu Imet tadi. Wah, biasa nih kalau banyak duitnya begini nih Bu Imet ya.
Nggak, misalnya tadi kan Masih dikit, misalnya Bu, makanya ini. Ya, oke, silakan Mbak Endang. kalau kan tadi kan harus ada saksinya ya akadnya. Kalau nggak ada gimana ya? Misalnya saya negosiasi sama suami, misalnya suami bilang ya ini aku kasihkan kamu, tapi kita nggak ada notaris, nggak ada maksudnya nggak ada saksi gitu, sah apa nggak ya? Secara hukum dia sah-sah saja. Kenapa perlu akad? Kenapa perlu saksi? Karena agar tidak terjadi kezaliman di kemudian hari. Nggak ada sengketa di kemudian hari. Begitu. Mbak Endang, kita Ya, pakai notaris aja, Mbak. Kita pakai meterai aja, Mbak. gitu ya. Terus kita Aman tanda ya. tangan. Iya gitu ya. Karena kan ya cari saksi di sini juga kan nggak enak mau tetangga saksi kan ya. Kan nggak boleh Terus ahli waris begini, ya, Bu Bu, ya. Endang. Ya. Syukur-syukur kanan kiri keluarga nggak ada yang rakus. Tapi kalau ada yang rakus, waduh, apa yang dulu pernah diberikan oleh suami hanya gara-gara tidak ada saksi, nggak ada bukti, ya tidak terpenuhilah keinginan. Jadi saksi dan bukti itu untuk memprotektif, jangan sampai terjadi kezaliman. Oke. Jadi kalau untuk jaga-jaga ya bisa saya. Betul. Dan kadang nih kalau memang propertinya besar banget Bu Endang, kudu pakai notaris. Mm-mm. Enggak, saya pernah tanya notaris Ibu. Dia bilang dia nggak mau kalau sudah terjadi. Lagi ngomong. Jadi kalau misalnya itu akan terjadi gitu ya, dia baru mau men-statement itu dalam ininya dia akte notarisnya. Tapi kalau sudah terjadi, jadi kayak berlaku ke belakang. Jadi menurut saya mendingan ya gitu, lebih ininya kita bikin meterai aja sama suami. Saya sering cium. I love you, Pul. Gitu. Wah, kayaknya banyak propertinya nih. Pemprov justru karena ini. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Mbak Inang udah gimana? Udah ya. Oke, silakan. Liva, silakan. Ada yang suaminya orang Hong Kong? Enggak, Bu. Ada tapi bukan saya. Oh, dapat propertinya di Hong Kong gitu. Wow, dapat pulau. Silakan Liva ya. Liva mau nanya? Enggak Bu. Bu Imet udah jelas banget pemaparannya. Bisa aja sampai bingung mau nanya apa. Itu saking bingung. Screen share-nya banyak banget sampai jelas banget. Baik, kalau gitu iya, aku belum ngirim materinya ya. Ustazah atas ilmunya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi Ustazah. Insyaallah. Semoga Allah yang membolak-balikan keimanan hati kita, menetapkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Baik, kita tutup halaqah kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustazah atas pemaparan materi.